Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta SMP, Ibu Ferry Tiona Pasaribu MPD CIT. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadisa Azira dengan NIM A1C224019 dari kelas R002. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Langsung saja kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian segitiga. Segitiga adalah nama suatu bangun datar yang dibuat dari tiga sisi, yang berupa garis lurus dan tiga sudut. Nah, adapun unsur-unsur segitiga yaitu, nih kita buktikan ya, ini adalah sisi yang pertama yaitu sisi AC, yang kedua yaitu sisi BC, dan yang terakhir yaitu sisi AB. Jadi ini adalah sisi segitiga. Kemudian untuk titik sudut yaitu ada titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Jadi inilah yang dinamakan segitiga. Adapun untuk jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis dan sifat-sifat segitiga. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga buah sisi sama panjang. Nah, ini sisinya, sisi-sisi yang ini tadi ukurannya sama. Kemudian, memiliki tiga buah sudut yang besar. Karena sisinya sama panjang, maka akan menghasilkan sudut yang sama pula. Adapun untuk sifat-sifatnya, yang pertama yaitu ketiga sisinya sama panjang. Kemudian untuk sudut-sudutnya memiliki sama-sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, mempunyai tiga simetri lipat dan putar. Apabila segitiga sama sisi dilipat, maka akan menghasilkan bangunan yang sama pula. Kemudian yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu merupakan segitiga yang dua sisinya sama panjang dan dua sudutnya sama besar. Nah, ini adalah sisi yang sama panjang. Kemudian ini adalah sudut yang berhadapan yang ukurannya sama besar. Kemudian apabila segitiga sama kaki ini dilipat, maka akan dilipat menjadi dari kiri ke kanan, maka akan menghasilkan bangunan yang sama pula. Kemudian yaitu yang ketiga segitiga sembarang. Jadi segitiga sembarang ini merupakan segitiga yang ketiga sisinya ini tidak beraturan, alias tidak memiliki ukuran yang sama. Maka besar ketiga sudutnya pun tidak sama pula. Nah, segitiga sembarang ini apabila dilipat, maka akan menghasilkan bentuk yang berbeda. Baik, yang kedua yaitu berdasarkan besar sudutnya. Segitiga terbagi menjadi yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini merupakan segitiga yang salah satu sudutnya yaitu 9 berukuran 90 derajat atau yang disebut dengan siku-siku. Inilah yang disebut dengan sudut siku-siku. Adapun ciri-cirinya yaitu kedua sudutnya ini adalah sudut lancip, yaitu sudut yang berukuran di bawah 90 derajat. Nah, yang kedua yaitu segitiga lancip. Segitiga lancip ini merupakan segitiga yang ketiga sudutnya ini berukuran di bawah 90 derajat, yaitu sudut lancip. Baik, yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Nah, kalau tumpul ini salah satu sudutnya itu berukuran di atas 90 derajat atau yang dinamakan sudut tumpul. Inilah yang disebut dengan segitiga tumpul. Oke. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu kekongruenan segitiga. Nah, kekongruenan segitiga ini adalah kondisi di mana dua atau lebih segitiga memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis. Jadi, segitiga yang kongruen itu harus memiliki panjang yang sama dan sudut yang sama pula, serta luas keliling yang sama juga. Nah, inilah contoh kekongruenan segitiga. Segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF karena ukuran panjang sisinya yang sama dan besar sudutnya yang sama. Bisa kita lihat dari gambar, ini segitiganya seperti kembar ya. Kemudian untuk syarat-syaratnya, adapun syarat-syarat kekongruenan segitiga itu yang pertama itu kesamaan bentuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Bentuknya sama, maka akan menghasilkan panjang sisi dan sudutnya yang sama pula. Kemudian yaitu kesamaan ukuran.
Yang ketiga, kesamaan sudut. Yang keempat, kesamaan sisi. Dan kelima, kesamaan jumlah dan jenis sudut. Adapun jika dua segitiga ABC dan segitiga ADF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga ADF ini kongruen. Nah, dinotasikan dengan seperti gelombang. Sayangnya di PPT tidak terlihat ya lambangnya. Baik, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kesebangunan segitiga. Nah, kesebangunan segitiga ini digunakan untuk membandingkan dua buah segitiga atau lebih dengan bentuk yang sama. Jadi, perbedaannya dengan kekongruenan, kalau kongruen tadi panjang sisi dan luas permukaannya harus sama. Sedangkan kalau untuk kesebangunan segitiga ini, panjang sisinya tidak harus sama, tetapi harus memiliki nilai perbandingan yang sama. Nah, untuk contohnya ada seperti di gambar. Nih, misalnya nih, sisi segitiga AD itu sama perbandingannya dengan sisi segitiga EH. Walaupun di sini panjangnya tidak sama, tetapi memiliki nilai perbandingan yang sama. Kemudian ada pun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kesebangunan segitiga. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, sisinya itu harus memiliki perbandingan sama. Contohnya sisi CB itu sama dengan sisi GF. Kemudian sisi AB itu perbandingannya sama dengan sisi EF. Kemudian yang kedua yaitu sudut yang bersesuaian besarnya harus sama. Nah, ini sudut C. Ini sudut C ini sama ukurannya dengan sudut G karena panjang sisinya yang bersesuaian senilai. Oke, adapun jika bangun segitiga ABC dan segitiga DEF ini memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH ini disebut dengan kesebangunan. Dinotasikan dengan gambar lambang seperti ini ya, guys. Nah, seperti ini. Kemudian jika segitiga tersebut tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun, dinotasikan dengan seperti ini, kemudian ada tanda sama dengan di bawahnya. Sayangnya di PPT tidak terlihat. Oke, baiklah sekian penjelasan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Kita memasuki ke contoh soal HOTS yang pertama, yaitu perhatikan gambar berikut. Hitunglah nilai P dari segitiga tersebut. Oke. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan berikut, kita analisis dulu gambar segitiganya. Nah, bisa kita lihat di sini segitiga EAB itu kesebangunan dengan segitiga BCD. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kesebangunan segitiga itu merupakan dua buah segitiga yang memiliki nilai perbandingan yang sama. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita lihat dulu sisi yang sudah diketahui nilainya. Pertama yaitu sisi EB itu 112 cm. Kemudian untuk sisi EA itu sama dengan 70 cm. Dan sisi BD itu 64 cm. Kita tulis juga bahwa segitiga EAB itu kesebangunan dengan segitiga BCD. Yang ditanya adalah nilai sisi CD, yaitu sisi P. Maka penyelesaiannya yaitu kita gunakan konsep kesebangunan segitiga. Nah, kita cari dulu sisi yang memiliki perbandingan yang sama. Maka sisi EA itu sebanding dengan sisi CD. Kita tulis dulu sisi EA per CD sama dengan, nah kita cari lagi sisi yang memiliki perbandingan sama yaitu sisi EB dan sisi BD. Nah itu EB per BD. Maka kita langsung saja masukkan nilai dari sisi tersebut. Yang pertama nilai EA. EA itu 70 cm per CD. CD merupakan sisi P yang akan kita cari. Nah, EB itu sama dengan 112 cm per BD itu 64.
P sama dengan 70 dikali dengan 64 per 112 cm. Kita langsung kalikan saja. 70 dikali 64 yaitu 4.480 per 112. Maka P itu sama dengan 40 cm. Maka untuk kesimpulannya yaitu dari dua buah segitiga tadi, nilai sisi P yang ditanya yaitu didapatkanlah hasilnya 40 cm. Baiklah, kita memasuki ke soal HOTS 2. Oke, baiklah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita gunakan garis tambahan. Kita tarik garis dari A ke B dan ke E ke D. Maka bertemulah di satu titik yang kita berikan kita beri nama titik G. Nah, ini titik G. Nah, untuk panjang B ke G ini sama 20 cm karena dia memiliki nilai perbandingan yang sama A ke B. Begitu juga untuk sisi ke G dan D itu 20 cm. 20 cm. Dari sisi yang sudah kita ketahui tadi, maka didapatlah rumus yaitu penyelesaian sama dengan FB atau sisi BF yang akan kita cari per E ke G. Nah, kemudian sama dengan yaitu nilai sisi A ke B per nilai sisi A ke G. Maka langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu FB tadi per E ke G. E ke G itu 20 ditambah 12 sama dengan 32 cm. Sama dengan A ke B 20 cm dan A ke G yaitu 40 cm. FB sama dengan 32 dikali 20 per 40. Langsung saja kita cari hasilnya. FB itu sama dengan 16 cm. Jadi kesimpulan dari segitiga tersebut diketahuilah bahwa panjang sisi BF itu sama dengan 16 cm. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kata atau penjelasan selama presentasi tadi masih kurang tepat, mohon dimaafkan dan mohon untuk memberikan komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.